Hujan baru saja reda ketika Sinta melangkahkan kaki melewati gerbang besar bertuliskan, Cantika Abadi, rahasia kecantikan alami sejati. Gedung pabriknya tampak megah, berwarna putih mengilap, dengan jendela-jendela besar berlapis kaca gelap. Dari kejauhan, tempat ini lebih mirip kantor pusat perusahaan multinasional dibanding pabrik produksi. Gadis berusia 22 tahun itu masih tak percaya bisa diterima bekerja di sini. Sebulan lalu, ia hanya seorang peracik jamu rumahan di desanya. Sekarang, ia mengenakan seragam pabrik bersih, rambut diikat rapi, dan mendapat gaji 2 kali lipat dari pekerjaan sebelumnya. Selamat datang, Sinta, sapa Mbak Rini, kepala HR yang menyambutnya. Mulai besok kamu masuk shift pagi. Kamu ditempatkan di bagian pencampuran bahan. Jangan khawatir, semuanya aman. Sinta tersenyum dan mengangguk. Tapi sejak pertama kali masuk, ada sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Lorong-lorong pabrik terlalu sunyi. Terlalu bersih. Seperti rumah sakit yang disterilkan dari emosi. Di ruang produksi, puluhan karyawan bekerja diam-diam seperti robot. Tak ada suara obrolan, hanya suara mesin dan langkah kaki. Kenapa semua orang kaya takut bicara ya? Bisik Sinta ke gadis di sebelahnya, Lucy. Lucy melirik cepat ke arah kamera pengawas di pojok langit-langit. Hati-hati kalau ngomong, Mbak. Tempat ini beda. Sinta terdiam. Dadanya tiba-tiba terasa berat. Mes karyawan terletak di belakang pabrik, bangunan 2 lantai yang cukup nyaman, lengkap dengan kantin dan ruang TV. Tapi malam pertama, Sinta tak bisa tidur nyenyak. Ia sekamar dengan Lucy yang tampak lebih banyak diam. Sekitar pukul 1 dini hari, Sinta terbangun oleh suara pintu yang mengayun pelan. Ia mengintip dari balik selimut. Lucy tak ada di ranjang. Perlahan, Sinta bangkit dan membuka pintu kamar. Suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Ia mengikuti diam-diam. Lucy berjalan cepat ke belakang mes, menuju gudang kecil yang gelap. Sinta bersembunyi di balik tiang, mengintip. Lucy mengetuk pintu 3 kali, lalu mengucapkan sesuatu yang tak bisa Sinta dengar. Pintu terbuka sendiri. Gelap pekat menyambutnya. Lucy masuk, dan pintu tertutup pelan seperti ditarik angin. Sinta bergidik. Esok paginya, Lucy kembali seperti biasa, namun matanya kosong. Ia tak menanggapi pertanyaan Sinta, bahkan senyumnya terasa hambar. Seolah semalaman ia berubah menjadi orang lain. Saat makan siang, Sinta duduk sendirian di kantin, memikirkan kejadian tadi malam. Seorang pria tua menghampirinya. Berkulit legam, seragam satpam lusuh, dan mata penuh rasa waspada. Kamu anak baru? Tanyanya pelan. Sinta mengangguk. Iya, Pak. Namanya Pak Kusno. Ia sudah lebih dari 20 tahun bekerja sebagai penjaga malam di pabrik ini. Kalau kamu sayang nyawa, jangan ikut campur urusan yang gak kamu mengerti, katanya sambil menyesap kopi. Apalagi soal gudang belakang. Sinta menegang. Bapak tahu tentang itu? Pak Kusno menatapnya tajam. Banyak yang hilang setelah masuk sana. Tapi orang-orang di sini lebih suka tutup mulut. Karena kalau bicara mereka jadi target berikutnya. Sinta merasa seperti menelan batu es. Pertanyaannya bertambah banyak. 1 minggu berlalu. Sinta mulai akrab dengan ritme kerja. Tapi di balik senyum dan parfum wangi produk pabrik, ada kengerian yang makin hari makin mendekat. 3 hari lalu, salah satu karyawan, Yani, mendadak menghilang. Katanya, pulang kampung. Tapi tidak ada yang melihat ia membawa koper atau berpamitan. Sinta mulai mencatat. Sejak pabrik ini berdiri, hampir setiap tahun 1 pekerja menghilang. Dan anehnya, setiap kali itu terjadi,
produk baru yang dirilis pabrik selalu booming di pasaran. Seperti ada bayaran untuk kesuksesan tersebut. Dulu, ada satu anak magang yang ngumpulin data soal itu, bisik Pak Kusno di suatu malam. Anaknya cerdas. Tapi 2 hari kemudian, dia jatuh dari lantai 2. Katanya kecelakaan. Tapi saya tahu itu bukan jatuh biasa. Sinta gemetar. Jadi, ada yang mengorbankan orang demi pesugihan? Pak Kusno mengangguk perlahan. Mereka menyebutnya korban Cantika. Konon, pendiri pabrik ini dulu pernah datang ke Gunung Raung minta kekayaan, dengan satu syarat, setiap tahun harus ada wajah baru yang dikorbankan. Dan wajah itu harus cantik. Malam itu, Sinta berdiri di depan cermin besar di kamar mes. Ia menatap wajahnya. Kulitnya bersih, mata bersinar, senyum manis, wajah yang sering orang puji sebagai modal utama jadi SPG. Tapi kini wajah itu justru menjadi beban. Apa itu artinya dia yang dipilih tahun ini? Tiba-tiba, pantulan cermin retak. Tapi bukan cerminnya yang pecah. Hanya dalam pantulan, wajah Sinta berubah jadi pucat, matanya hitam legam, bibirnya membiru. Ia berteriak dan mundur. Tapi ketika menatap lagi, cermin itu kembali normal. Napas Sinta memburu. Ia tak tahu bahwa sejak hari pertama menginjakan kaki di pabrik ini, namanya sudah tercatat dalam daftar tumbal selanjutnya. Suasana di ruang produksi pagi itu berbeda. Tercium aroma bunga yang terlalu tajam, bukan wangi biasa, tapi seperti dicampur dengan sesuatu yang amis. Sinta mengerutkan kening. Beberapa karyawan menutup hidung, tapi tak ada yang berani bersuara. "Mbak, ini parfum baru ya?" bisik Sinta ke Lucy yang berdiri di sebelahnya. Lucy hanya diam. Tatapannya kosong seperti minggu lalu. Ia mencampur bahan dalam wadah baja tanpa melihat instruksi, seolah tubuhnya hanya digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Seorang supervisor lewat. "Hati-hati, hari ini bahan yang dicampur mengandung zat sensitif. Jangan sampai salah takaran." Sinta melihat label botol di depannya, Essence Mawar Hitam. Di bawah tulisan itu, tertera kode produksi, CSR 2025. SR? Sinta bergumam. Itu kode berbeda dari biasanya. Seusai shift, ia diam-diam memotret botol itu. Rasa ingin tahunya makin membuncah. Sejak menginjakan kaki di pabrik ini, hidupnya seperti ditarik ke dalam rahasia besar yang tak bisa dihindari. Sore hari, saat semua karyawan pulang, Sinta menyelinap ke lantai bawah. Di ujung koridor, ada ruang arsip yang sudah jarang dibuka. Kuncinya tidak dirantai, hanya digembok biasa. Dengan kawat yang ia bawa dari meja produksi, Sinta mencoba membuka gembok itu, dan berhasil. Ruangan itu berdebu, gelap, dan penuh lemari besi tua. Ia menyisir dokumen bertahun-tahun ke belakang, mencari apa saja yang mencurigakan. Hingga akhirnya ia menemukan map merah bertuliskan, riset khusus, divisi rahasia. Di dalamnya, ada catatan tangan seorang karyawan bernama Anindya, RND 2003. Proyek Essence Mawar Hitam telah diuji pada subjek ke-7. Efeknya luar biasa, kulit menjadi bercahaya, pori mengencang, namun aroma darah masih terlalu kuat. Diperlukan penyempurnaan formula dengan elemen jiwa manusia segar. Tangan Sinta gemetar. Matanya membulat membaca kalimat berikutnya. Korban berikut akan dipilih saat bulan purnama tepat pada akhir produksi. Wajahnya telah ditentukan oleh pemilik. Tanggal di bawah tulisan itu, 10 Juli, hari ini. Sinta menemui Pak Kusno malam itu, dengan napas terburu dan wajah pucat. "Pak, saya nemuin dokumen. Mereka beneran pakai tumbal manusia untuk produk parfum itu," desisnya. Pak Kusno hanya menghela napas panjang. "Aku tahu.
Tapi kamu harus cepat pergi dari sini, enduk. Mereka udah pilih kamu. Sinta tercekat. Apa? Kenapa saya? Karena kamu punya wajah yang sempurna. Dan kamu orang baru. Gampang dibungkam. Kamu nggak punya siapa-siapa di kota ini. Air mata menggenang di mata Sinta. Tapi ia bukan gadis lemah. Apa ini juga yang terjadi ke Yani? Dia bukan pulang kampung kan? Pak Kusno mengangguk pelan. Aku nemuin kartu identitasnya di belakang gudang ritual. Mayatnya gak pernah ditemukan. Sinta menggertakkan gigi. Kalau begitu saya gak akan lari. Saya akan bongkar ini semua. Pak Kusno menggeleng. Kamu gak tahu lawanmu siapa. Pemilik pabrik ini bukan manusia biasa. Tengah malam, suara langkah kaki terdengar dari lorong mes. Sinta diam-diam mengintip dari balik pintu. Sekelompok orang berpakaian hitam berjalan dalam barisan menuju gudang belakang, tempat yang sama seperti waktu ia melihat Lucy menghilang malam itu. Sinta mengikuti dari kejauhan. Ia membawa ponsel dengan kamera menyala diam-diam. Pintu gudang terbuka otomatis. Kali ini Sinta berani masuk. Ia merunduk, melangkah perlahan melewati rak-rak kosong yang mengarah ke sebuah ruang bawah tanah dengan tangga batu menurun ke dalam perut bumi. Di sana, ruangan ritual terbuka lebar. Di tengah lingkaran lilin dan simbol-simbol aneh, berdiri seorang wanita cantik mengenakan jubah ungu, Ibu Ratri, pemilik pabrik. Wajahnya muda, mulus seperti porselen, tak ada keriput sedikit pun meski usianya lebih dari 50. Wewangian darah malam ini akan membuka jalur pada dunia kemakmuran, ucap Ibu Ratri dengan suara lembut tapi menyeramkan. Tumbal kita sudah terpilih. Sinta menahan napas saat mendengar namanya disebut. Sinta, gadis desa dengan wajah suci dan hati murni. Seorang pria besar muncul membawa boneka berwajah Sinta. Dibalut kain putih dan diolesi darah ayam hitam. Mereka mulai membacakan mantra. Sinta mundur dengan panik, tak sengaja menyenggol kaleng logam. Bunyi gling menggema di ruangan. Siapa di sana? Langkah kaki bergemuruh. Sinta berlari naik, berusaha keluar dari gudang, tapi lorong terasa memanjang. Jantungnya berdetak liar. Di belakang, suara orang-orang berpakaian hitam mengejar. Tiba-tiba, sebuah tangan menariknya masuk ke dalam ruangan sempit. Diam. Ini aku, Pak Kusno, bisik suara itu. Lewat sini. Ia membuka pintu kecil yang mengarah ke gorong-gorong tua. Bersama-sama mereka melarikan diri keluar area pabrik. Sinta dan Pak Kusno bersembunyi di rumah kosong di dekat kebun belakang pabrik. Napas mereka memburu, tubuh penuh lumpur dan keringat dingin. Sekarang kamu tahu sendiri, kan? Kata Pak Kusno. Sinta mengangguk. Matanya menyala. Kita harus selamatkan Lucy. Dia masih bisa diselamatkan. Pak Kusno menghela napas. Kalau mau selamatin orang, kamu harus lawan sumbernya. Dan satu-satunya cara menghentikan pesugihan ini adalah dengan memutus tali antara dunia mereka dan dunia kita. Bagaimana caranya? Pak Kusno membuka tas lusuh. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah benda tua berbalut kain putih. Ketika dibuka, di dalamnya ada cermin perak dengan simbol kuno di pinggirannya. Ini warisan guru saya. Cermin pemutus mata pesugihan. Tapi penggunaannya berbahaya. Hanya orang dengan mata batin terbuka yang bisa memakainya. Sinta terdiam. Ia ingat, waktu kecil, nenek di desanya pernah mengusap dahinya dengan abu bunga kenanga sambil berkata, kelak kamu akan melihat lebih dari yang orang lain bisa lihat. Mungkin inilah saatnya. Angin malam menyapu dedaunan di sekitar rumah kosong tempat Sinta dan Pak Kusno bersembunyi. Bulan purnama menggantung di langit,
menyinari cermin perak di tangan Sinta yang kini terasa dingin seperti es. Kalau benar kamu punya mata batin, cermin ini akan menunjukkan jalan. Tapi hati-hati, Enduk. Sekali kamu membuka jalur ke dunia mereka, kamu juga akan terlihat oleh mereka, ujar Pak Kusno, suaranya berat, penuh peringatan. Sinta menatap cermin itu. Awalnya hanya bayangan dirinya sendiri, wajah lelah dan rambut berantakan. Tapi pelan-pelan, permukaan cermin bergetar seperti air, dan muncul gambaran yang tak bisa dilihat dengan mata biasa. Lucy, duduk di kamar mes dengan mata menatap kosong ke dinding, di belakangnya bayangan hitam besar berdiri, mengalir seperti asap, menempel di punggungnya. Sinta tercekat. Dia dikendalikan. Pak Kusno mengangguk. Itulah penunggu tumbal. Begitu ritual dimulai, mereka menanam penjaga pada korban pengganti. Tapi Lucy belum sepenuhnya diambil. Kita masih bisa menyelamatkannya. Sinta menggenggam cermin lebih erat. Lalu bagaimana cara melawannya? Kita harus kembali ke pabrik. Masuk ke ruang ritual. Dan gunakan cermin ini di tengah simbol utama pemanggilan. Tapi ingat, kamu akan menghadapi wajah-wajah yang kamu kenal, tapi bukan mereka. Menjelang dini hari, mereka menyelinap masuk ke pabrik lewat pintu belakang gudang lama, bagian yang sudah tak digunakan. Jalur ini diketahui Pak Kusno sejak dulu, tempat ia biasa memeriksa kebocoran tangki. Lorong-lorong gelap menyambut mereka. Lampu emergensi menyala remang, memberikan nuansa menyeramkan. Kenapa tidak dari dulu saja Bapak menghentikan ini semua? Tanya Sinta lirih sambil berjalan cepat. Pak Kusno menunduk. Karena dulu saya pengecut. Saya lihat istri saya sendiri jadi tumbal 15 tahun lalu dan saya hanya diam. Sinta menatapnya. Sekarang kita tebus semuanya, Pak. Mereka tiba di ruang bawah tanah. Ritual masih berlangsung. Di tengah ruangan, Lucy sudah dibaringkan di altar batu. Tubuhnya terikat kain putih, mata terbuka tapi kosong. Para petinggi pabrik berdiri melingkar, termasuk Ibu Ratri, yang kini mengenakan mahkota bunga dan jubah yang tampak bercahaya dalam kegelapan. Jiwa kecantikan, kembali kepada sumber. Wajah cantik, tubuh murni, menjadi penguat esensi, teriaknya lantang. Sinta dan Pak Kusno menerobos masuk. Berhenti. Semua kepala menoleh. Ibu Ratri menatap tajam. Ah, tumbal sesungguhnya datang sendiri, gumamnya. Para penjaga bergerak menyerang. Pak Kusno menghunus keris pusaka dari balik jaket dan melindungi Sinta, menebas satu demi satu. Tapi bayangan hitam dari balik dinding mulai merayap, menyusup seperti kabut racun. Sinta tahu waktunya tak banyak. Sinta memanjat ke atas altar batu tempat simbol ritual tergambar. Ia mengangkat cermin pemutus dan menempatkannya di tengah lingkaran. Sinar dari cermin tiba-tiba menembak ke langit-langit, memantul ke segala arah seperti matahari kecil. Beraninya kau melawan, teriak Ibu Ratri. Ia mengangkat tangannya, dari jubahnya keluar asap hitam tebal yang meluncur cepat ke arah Sinta. Tapi cermin itu menyerap semua kegelapan tersebut. Gambar dalam cermin menunjukkan wajah-wajah korban masa lalu. Yani, istri Pak Kusno, bahkan seorang pria tua, yang kemungkinan besar adalah pendiri pertama pabrik. Wajah-wajah itu berbisik. Bebaskan kami. Bebaskan? Sinta menatap langsung ke arah Ibu Ratri. Kecantikan kalian dibeli dengan darah orang tak berdosa. Ibu Ratri menjerit. Kulit wajahnya mulai retak, seolah lapisan makeup gaibnya mengelupas. Di bawahnya, terlihat wajah asli yang menua, keriput dan membusuk. Dengan segenap tenaga, Sinta menjatuhkan cermin ke tengah simbol ritual. Braak! Kilatan cahaya meledak. Tanah bergetar. Suara jeritan memenuhi ruang bawah tanah.
Bayangan-bayangan hitam menguap terbakar. Para petinggi pabrik jatuh pingsan atau meronta-ronta seperti kesurupan. Lucy menjerit keras dan pingsan. Ikatan di tubuhnya terbuka dengan sendirinya. Ibu Ratri berusaha berdiri, namun tubuhnya mulai terurai seperti abu. Ia memekik penuh kebencian. Aku akan kembali, kalian tak akan cantik selamanya. Seketika, ia lenyap, hanya meninggalkan gaun ungu yang terbakar dengan sendirinya. Sinar matahari menyusup ke dalam pabrik yang kini sunyi. Polisi dan ambulans datang. Para petinggi pabrik diamankan, sebagian hilang akal, sebagian tak sadarkan diri. Sinta duduk di ambang pintu pabrik, memeluk Lucy yang masih lemas. Pak Kusno berdiri di sampingnya, memandang langit. Sudah selesai, enduk, katanya pelan. Tapi Sinta tahu, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia bukan lagi gadis desa polos. Ia telah membuka mata terhadap kegelapan yang tersembunyi di balik dunia yang berkilau. Dan ia bersumpah, akan terus membuka tabir gelap di tempat-tempat lain yang mengorbankan manusia demi kekayaan. 2 hari setelah malam ritual dihentikan, pabrik Cantika Abadi ditutup sementara untuk penyelidikan. Polisi memasang garis kuning di sekeliling area, dan berita tentang kejadian aneh menyebar cepat di media lokal. Pabrik kosmetik ternama diduga gunakan praktik ilmu hitam. Namun banyak hal tidak tertulis di berita. Tentang cermin pemutus, tentang wajah yang membusuk saat ritual, dan tentang bisikan-bisikan dari dunia lain. Hanya Sinta, Lucy, dan Pak Kusno yang tahu semuanya. Dan mereka belum selesai. Pagi itu, Sinta dan Pak Kusno berdiri di belakang pabrik, di dekat area kebun kosong yang dulunya hanya ditumbuhi rumput liar. Namun sejak malam itu, banyak anjing menggonggong tanpa henti ke arah tanah ini. Ada yang tidak beres di bawah sini, gumam Sinta. Ia membawa cermin perak yang retak di salah satu sisinya, tapi masih menyimpan energi terakhirnya. Saat ia arahkan ke tanah, permukaan cermin menghitam. Bayangan tubuh-tubuh manusia muncul samar dalam tanah. Terbaring, saling tindih, sebagian masih utuh, sebagian hanya tinggal kerangka. Tubuh-tubuh para tumbal. Sinta gemetar, menahan air mata. Mereka dikubur seperti sampah. Pak Kusno berjongkok dan menggali dengan tangan kosong. Tak lama, tanah yang basah terangkat, memperlihatkan kain putih penuh noda merah kecoklatan. Salah satu korban, lengkap dengan kartu nama yang sudah hampir membusuk di dada, Anindya RND 2003. Ini anak magang yang kamu ceritakan? Tanya Sinta. Pak Kusno mengangguk pelan. Dia yang pertama curiga. Tapi tak pernah sempat keluar dari tempat ini. Sinta menarik napas panjang. Kita harus gali semua. Kita harus ungkap semuanya ke polisi. Mereka semua harus dimakamkan layak. Di hari yang sama, Lucy duduk diam di kamar rawat inap rumah sakit jiwa. Meski fisiknya membaik, jiwanya belum sepenuhnya kembali. Seringkali ia bicara sendiri, kadang tersenyum pada sosok tak terlihat. Sinta datang membawakan makanan dan mencoba berbicara. Lu, kamu masih ingat aku? Lucy menoleh perlahan. Matanya tampak sayu tapi lebih hidup dari sebelumnya. Aku mimpi, ada yang bisikin namaku. Suara perempuan. Dia bilang, aku harus gantikan dia supaya pabrik tetap berjaya. Sinta menggenggam tangan Lucy erat. Sekarang kamu aman. Semua sudah berakhir. Tapi Lucy menggeleng lemah. Belum semuanya. Kenapa? Lucy memejamkan mata. Di bawah tanah, ada ruang lain lebih dalam dari ruang ritual. Di sana, ada altar utama yang menghubungkan pabrik dengan dunia mereka. Dengan bantuan Pak Kusno dan satu orang polisi muda idealis bernama Bribtu Doni yang percaya pada Sinta, mereka kembali menyusuri ruang bawah tanah pabrik. Di ujung lorong ritual,
Di balik tumpukan rak rusak, Sinta menemukan dinding batu tua yang retak. Cermin perak, meski hampir hancur, masih berdenyut lemah saat diarahkan ke dinding itu. Ada jalur di balik sini, ujar Sinta. Bersama, mereka mendobrak dinding batu. Di baliknya, sebuah tangga tua menurun curam, berlapis lumut dan dipenuhi tulang-tulang binatang kecil. Di dasar tangga, mereka tiba di ruang altar utama. Langit-langitnya tinggi, dilapisi batu hitam mengkilap. Di tengahnya berdiri patung besar wanita dengan wajah rusak sebelah, setengah cantik, setengah menyeramkan. Patung itu memegang mangkuk batu yang dipenuhi cairan hitam pekat. Ini, lambang Dewi Pesona dan Tumbal, bisik Pak Kusno. Kultus yang konon pernah berkembang di pegunungan. Mereka percaya kecantikan abadi datang dari penyerapan jiwa muda. Sinta melangkah maju. Di bawah patung, lantai membentuk simbol bulat dengan 8 sisi, masing-masing memiliki tempat menaruh benda. Namun hanya satu sisi yang kosong. Cermin perak mulai bergetar di tangannya. Aku harus letakkan cermin ini di sana, ucap Sinta. Itu satu-satunya cara mengakhiri jalur ke dunia mereka. Pak Kusno ragu. Tapi kalau kamu letakkan, kamu bisa kehilangan mata batinmu. Semua kemampuan yang kamu punya akan tertutup selamanya. Sinta tersenyum lirih. Lebih baik aku buta terhadap dunia gaib, daripada membiarkan lebih banyak orang tak berdosa menjadi korban. Sinta berjalan ke tengah altar. Ia menaruh cermin di tempat kosong, tepat di depan patung Dewi. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergemuruh. Patung itu mengeluarkan suara lirih menyerupai isakan tangis. Mengapa kau tutup jalurku? Aku hanya ingin memberi keindahan. Aku hanya ingin disembah. Bayangan hitam meluncur dari dinding-dinding, mencoba menghalangi. Tapi sinar dari cermin meledak sekali lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya itu menembus patung, menghancurkan simbol-simbol di lantai, dan membakar cairan hitam dalam mangkuk hingga berubah menjadi abu. Dalam sekejap, semua bayangan hilang. Suara tangis berhenti. Dan cermin itu pecah sepenuhnya. Beberapa minggu kemudian, penggalian besar dilakukan oleh tim kepolisian dengan pengawasan Sinta dan Pak Kusno. Media nasional mulai meliput. Kasus ini menjadi perhatian luas. Lebih dari 20 kerangka ditemukan di sekitar area pabrik. Semua diidentifikasi sebagai mantan karyawan yang sebelumnya menghilang. Sinta duduk di makam sederhana bertuliskan Anindya Rahmawati 1982-2003. Pencari kebenaran yang tak pernah didengar. Ia menaruh bunga dan menunduk. Di sebelahnya, Lucy kini tersenyum. Sudah jauh lebih pulih. Kamu tahu, kamu bukan hanya menyelamatkan aku, tapi juga semua gadis setelahku. Sinta tersenyum. Dan kita pastikan, tak akan ada lagi kosmetik yang dibikin dari darah manusia. 3 bulan kemudian, kota itu tak lagi sama. Pabrik Cantika Abadi telah resmi ditutup permanen. Semua saham dibekukan, para petinggi diproses hukum, dan publik dikejutkan dengan fakta bahwa kesuksesan produk-produk kecantikan ternama itu dibangun di atas darah manusia. Tapi bagi Sinta, pertempuran belum sepenuhnya selesai. Malam-malamnya masih dihantui bayangan-bayangan wajah korban. Terutama satu wajah yang belum pernah ia kenali sebelumnya. Wajah seorang anak perempuan remaja yang selalu menangis di balik asap hitam. Setiap kali ia tidur, suara itu datang. Aku belum ditemukan, aku korban pertama. Sinta tahu, ada satu jiwa yang belum tenang. Jejak pertama. Dengan sisa potongan cermin perak yang ia simpan dalam kantong kain putih, Sinta kembali ke tempat yang ia hindari sejak penyegelan. Rumah tua pendiri pabrik, terletak di atas bukit kecil, kini ditinggalkan dan kosong.
Rumah itu dibangun dari batu abu-abu dengan jendela kayu jati berukir. Di dalamnya, penuh debu dan bau jamur tua. Tapi Sinta merasa, disinilah semua bermula. Ia berdiri di ruang tamu yang penuh lukisan wajah-wajah wanita muda. Salah satu lukisan menarik perhatiannya, seorang gadis belia dengan mata sedih. Di bawahnya tertulis, Arlina, prototipe nomor 1. Sinta menyentuh bingkai lukisan, dan tiba-tiba ruangan terasa berputar. Potongan cermin dalam sakunya mulai bergetar pelan. Lantai di bawah lukisan terdengar berongga. Dengan bantuan linggis kecil, ia membuka papan lantai, dan menemukan kotak besi tua. Di dalamnya, ada tumpukan catatan harian pendiri pabrik, Darmawan Kusuma, yang tak pernah muncul di publik. Tahun 1997. Aku coba pertama kalinya. Seorang gadis yatim piatu. Ia dipilih oleh mimpi yang ditunjukkan oleh Dewi Kecantikan. Setelah darahnya digunakan, produk lotion pertama kami langsung laris di pasaran. Sejak itu, setiap tahun, satu wajah harus dikorbankan untuk mempertahankan kejayaan. Sinta menggigil. Arlina, korban pertama. Dan jiwanya belum dibebaskan. Malam pemanggilan terakhir. Dengan bantuan Pak Kusno dan Lucy, Sinta menyiapkan upacara pemanggilan jiwa di atas bukit kecil tempat rumah itu berdiri. Mereka menabur bunga kenanga, melingkari tanah dengan garam, dan meletakkan potongan cermin perak di tengahnya, tetapi masih menyimpan sisa pantulan dari dua dunia. Arlina, bisik Sinta, kalau kamu mendengar keluarlah. Aku di sini untuk membebaskanmu. Angin berhenti. Api lilin berkedip-kedip. Tanah bergetar pelan, dan dari balik semak gelap, muncul sosok seorang gadis kecil berbaju putih lusuh, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Ia menatap Sinta. Mata kosong, penuh kesedihan. Aku tidak pernah dimakamkan, bisiknya. Sinta menggigit bibir. Kamu tahu di mana jasadmu? Gadis itu menunjuk ke arah pohon tua di belakang rumah. Mereka menggali, dan benar. Di sana, terbungkus plastik hitam yang sudah lapuk, tulang-tulang kecil masih lengkap dengan pita rambut merah yang hampir membusuk. Sinta berlutut, menangis. Maafkan dunia ini. Dengan segala kehormatan, jasad Arlina dimakamkan secara layak di tanah pemakaman umum. Nama dan batu nisannya dibuat dengan tulisan Arlina Kusuma 1984-1997. Tak ada anak yang pantas dijadikan harga sebuah kecantikan. 3 hari kemudian. Pagi itu, Sinta menatap wajahnya di cermin biasa di rumah kontrakan kecilnya. Bukan lagi cermin perak penuh sihir. Hanya cermin biasa, tapi memantulkan seseorang yang telah berubah. Ia melihat lingkar matanya, kulit yang kini tak sebersih dulu karena lelah dan trauma. Tapi ada cahaya baru dalam matanya, keberanian. Lucy datang membawa 2 cangkir kopi. Kamu tahu? Banyak brand baru muncul setelah kasus Cantika Abadi tutup. Tapi aku masih trauma pakai skincare. Sinta tertawa kecil. Kadang, wajah alami yang lelah lebih jujur dari wajah hasil darah. Kamu gak mau kerja di tempat lain? Sinta menggeleng. Aku mau bikin sendiri. Skincare alami, dari tumbuhan dan herbal. Gak ada tipu-tipu. Gak ada ritual. Lucy tersenyum. Aku ikut ya? Sinta mengangguk. Tentu. Kita buat bisnis yang gak bikin orang lain harus mati cuma biar orang kelihatan cantik. Malam terakhir, Sinta meletakkan pecahan terakhir dari cermin perak di bawah akar pohon kenanga di belakang rumahnya. Ia menutupnya dengan tanah, lalu berdoa dalam hati. Biarlah semua yang gelap dikembalikan ke tanah. Dan cahaya kembali tumbuh dari yang benar.
Angin malam berhembus lembut. Tak ada lagi suara bisikan. Tak ada lagi pantulan gelap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sinta melihat wajahnya di cermin biasa, dan merasa cantik, tanpa takut. Tamat.